Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, gabungan dari kelas A dan B, program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya dengan mata kuliah Pancasila dan dosen pengampu Ibu Aulia Utami Putri. Nah, di sini kami akan bawakan materi mengenai contoh perilaku yang sesuai dan juga tidak sesuai dengan program studi kami, serta bagaimana pendapat kami mengenai menjadi seorang yang Pancasilais itu sendiri. Dengan saya Parmanda Saputra dan rekan saya Ahmad Firman Syaharhab, Putri Alika, Rika Amelia, dan Yuni Kamelia Putri. Berikut penjelasannya. Oke, menurut teman-teman, apa sih Pancasila itu sendiri? Pancasila merupakan buah dari pikiran, musyawarah dan mufakat yang dibuat oleh tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia yang nantinya akan dijadikan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Lantas, setelah pemahaman sekilas tentang Pancasila tadi, apa sih menurut teman-teman sikap yang sesuai dan tidak sesuai terhadap nilai-nilai Pancasila? Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam sila pertama pada poin ke-1 yaitu melaksanakan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa, lalu pada poin kedua tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan dalam bergaul dengan teman. Lalu contoh tidak sesuainya adalah dengan berlaku diskriminatif seperti hanya mau berteman atau bekerja sama dengan yang seagama saja. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut teman-teman, apa nih sikap yang sesuai dan tidak sesuai? Oke, di sini saya akan menjabarkan 4 poin, di mana 2 sikap sesuai dan 2 sikap tidak sesuai. Yang pertama, sikap sesuai adalah kita berargumen dengan sopan dan santun. Yang kedua adalah kita menumbuhkan sikap ketatanegaraan secara internasional maupun nasional. Lalu, untuk sikap yang tidak sesuai adalah yang pertama, kita tidak menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, kita menghina suatu ras atau golongan yang ada di nasional maupun internasional. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga. Yang pertama, rela berkorban demi menjaga kerukunan bangsa. Misalnya, ikut berpartisipasi di setiap kegiatan di dalam kerja kelompok. Yang kedua, menyampaikan informasi yang benar dan jelas agar tidak terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya, seorang jurnalis yang menjelaskan kebenaran dari sebuah berita bohong. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat yaitu 1. Membuat dan melaksanakan forum diskusi kelompok bersama, dan yang kedua ialah mempertanggungjawabkan hasil musyawarah yang didapat. Sementara perilaku yang tidak sesuai ialah 1. Seringnya kita merendahkan orang lain saat berpendapat dan juga memaksakan kehendak pribadi saat berargumen. Contoh perilaku yang sesuai, yang pertama yaitu melakukan sebuah pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum. Maksudnya di sini adalah melakukan sebuah pekerjaan yang tidak hanya berguna bagi kita, tetapi juga berguna bagi kemajuan dan kepentingan bersama. Contoh yang kedua yaitu berlaku adil terhadap warga negara asing atau warga negara Indonesia yang berada di Indonesia, agar warga negara asing tidak terlalu diistimewakan di Indonesia daripada warga negara asli Indonesia sendiri. Contoh perilaku yang tidak sesuai, yang pertama yaitu tidak berlaku adil terhadap sesama, karena ini merupakan salah satu perilaku yang menyimpang dalam nilai-nilai Pancasila, terutama Pancasila kelima. Contoh yang terakhir yaitu tidak menghargai hak orang lain. Untuk menjadi seseorang yang Pancasilais yang sesuai dengan sila pertama, maka seorang politikus harus mengerti moral agama yang harus diterapkan dalam menjalankan sistem politiknya. Contohnya, seorang politikus yang menyadari sepenuhnya bahwa semua tindakan yang tidak baik tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap yang harus dimiliki oleh politisi adalah menjunjung tinggi moral dan etika secara nasional maupun internasional dalam kehidupan politik Indonesia maupun politik global. Sikap Pancasilais sebagai politisi. C. Bijak dalam memecahkan masalah perpolitikan nasional maupun internasional, seperti yang dilakukan Bapak Yusuf Kala saat menjadi penengah ataupun mediator di saat terjadinya konflik Poso dan konflik Ambon. Menurut saya, menjadi seorang politisi yang Pancasilais ialah dalam membuat suatu kebijakan politik, para politisi harusnya dapat membuat kebijakan yang adil bagi seluruh pihak dan tidak menguntungkan ataupun mementingkan satu golongan saja, karena sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, para politisi harusnya mampu mewakili suara dari rakyat. Karena pada dasarnya negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, di mana kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat. Para politisi juga seharusnya bijak dalam mempertimbangkan penyampaian aspirasi demi kepentingan bersama, demi bangsa dan negara Indonesia. Pertama yaitu mampu bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Maksudnya di sini adalah untuk menjadi seorang politisi yang Pancasilais itu harus bisa bekerja sama, baik itu dengan masyarakat dalam artian gotong royong, pemerintah dan berbagai aspek lainnya. Selanjutnya itu berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Untuk menjadi seorang politisi politisi yang Pancasilais tentu saja harus berpegang teguh dan berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.